Karena bisa dilihat sama-sama bisa mendapatkan speed di detailnya lebih dapat di sini, sedangkan Redmi Poco cenderung. Yo guys, balik lagi sama Fendi, situ Jepu. Sesuai request kalian di video kali ini, gue bakal ngetes speed 5G dari keempat HP ini. Sekalian gue bakal review singkat untuk video dan fotonya. Oh ya, buat yang belum bisa tolong bantu di like dulu ya video ini. Kalau udah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, untuk tes 5G ini gue lakuin di daerah Orchard ya, tepatnya di depan Mall Ngean City, sekitar jam setengah 5 sore gitu. Dan hasilnya dimulai dengan Realme yang dapat speed download 838 megabit per second dan 126 megabit per second buat uploadnya. Untuk Redmi 849 download dan 75,7 upload. Poconya itu 716 download dan 123 upload. Terakhir untuk Samsung 872 download dan 94,8 upload. Ingat ya, ini megabit per second, bukan megabyte per second yang B-nya kecil. Jadi gue mau tekanin kalau ini adalah real world test ya, bukan tes yang 100% valid. Karena untuk mendapatkan tes yang valid itu cukup sulit, mempertimbangkan banyak faktor. Misalnya cuaca, terus seberapa rame tempatnya, habis itu seberapa banyak orang yang pakai 5G itu di saat yang bersamaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan terlalu dijadiin patokan ya, tapi buat referensi kalian aja. Tapi supaya hasilnya sedikit lebih valid, gue jalanin lagi nih 3 kali berturut-turut di keesokan harinya. Paling nggak semoga kita bisa dapat polanya dari hasil tes kita. Dan ini dia hasil-hasilnya. Oke, biar enak dilihat, langsung aja gue pindahin data-data ini ke table sekalian. Kalau kita analisa di sini, hasilnya cukup bervariasi dan susah buat dapetin polanya. Kalian bisa lihat, tiba-tiba Realme punya speed downloadnya 104 Mbps aja. Redmi bisa drop ke 500-an, terus Poco bisa malah ke 200-an. Terakhir Samsung juga bisa ke 590-an. Bener-bener susah sih untuk mendapatkan hasil yang stabil. Semua itu tergantung faktor-faktor yang gue sebutin sebelumnya. Terus kalau kita lihat angka download rata-rata, terbesarnya itu dipegang oleh Redmi dengan 774 Mbps. Tapi tetap gue nggak berani bilang kalau speed download si Redmi ini yang paling baik ya. Karena bisa aja kalau kita jalanin tesnya 100 kali atau 1000 kali, hasilnya bisa beda. Sisanya kalian bisa lihat sendiri untuk speed maksimum yang bisa dicapai dan speed minimum yang bisa didapat. Tapi satu hal lagi yang bisa kita dapat di sini, yaitu kalau jaringannya memadai, keempat HP ini sama-sama bisa dapat speed download maksimum di 800 Mbps dan upload di sekitaran 100 Mbps. Ada kesimpulan lain yang kalian bisa dapat dari data ini? Yuk kasih tahu gua dengan komen di bawah. Dan sebagai informasi, kartu yang gua pakai itu satu kartu provider doang ya, yaitu Singtel. Jadi saat gua pindah dari satu HP ke HP lainnya, gua juga pindahin SIM cardnya. Buat kalian yang request download file beneran, kayak misalnya game atau apps apa, sayangnya gue nggak lakuin ini. Karena menurut gue download file kayak gitu kurang bisa diukur speednya. Dimana kita nggak tahu speed download saat itu berapa, apalagi dari hasil tes sebelumnya bisa bervariasi. Dan sebenarnya cara kerja speed test itu sama aja kok. Mereka juga download file gede di belakang layar buat ukurnya. Kalian bisa lihat di sini berapa data yang di-download untuk kecepatan 800-an Mbps. Dan kalau kalian mau tahu persis berapa lama yang dibutuhkan, kalian bisa tinggal hitung aja sih sebenarnya dari speed Mbps yang tadi, megabit per second di-convert ke megabyte per second. Terus baru dibagi deh dengan besar filenya kalian. Nanti dapat tuh berapa lama. Di internet banyak kok cara hitungnya. Oke, kita mulai dari kualitas videonya. Dan karena tripod gue ini cuma bisa menampung 2 HP doang, jadi gue 2 kali ambil take ya. Pertama Realme dan Redmi, terus Poco sama Samsung. Nanti habis itu gue gabungin jadi satu layar. Dari video ini komen pertama gue itu panningnya si Samsung berasa keputus-putus. Sama kayak di video sebelumnya, fokusnya juga nggak stabil, endut-endutan gitu loh. Kalau dari sisi warna, kita bisa lihat di sini Realme lebih ke cool. Redmi dan Poco tentunya mirip, yaitu warm ke kuning-kuningan. Sedangkan Samsung warm juga, tapi lebih gelap dikit. Untuk realnya lebih mendekati Poco dan Redmi di sini. Untuk stabilisasi Poco dan Redmi udah paling bagus. Sedangkan Samsung gue lihat dia cukup stabil, tapi jitternya cukup berasa ya. Sedangkan Realme kebalikannya. Jitternya nggak terlalu, tapi goyangnya cukup berasa. Buat kalian mana yang lebih mending nih? Untuk kasus ini Realme atau Samsung? Kalau ini buat kamera depannya yang gua rasa mirip-mirip. Cuman di Samsung tetap ya agak berasa patah-patah gitu pas muternya. Untuk dynamic range-nya juga cukup oke, walaupun di Realme agak sedikit kurang jelas. Cuman dikit doang sih. Lanjut kita ke fotonya. Untuk foto ini sekilas cukup mirip. Cuma Realme dan Samsung agak sedikit lebih kuning, sedangkan Redmi Poco nggak terlalu. Dan kalau kita zoom 500%, terlihat tulisan di atas untuk Realme dan Samsung cukup tajam dibanding sama Redmi Poco. Terus di bagian sini juga,
Untuk papan CIMB banknya juga terlihat lebih jelas Realme dan Samsung dibanding Poco, Redmi. Warna merahnya juga lebih kelihatan. Di foto selanjutnya detail pohonnya lebih kelihatan di Realme Samsung. Cuman di Samsung lebih ke kuning-kuningan lagi dibanding sama Realme. Mana yang lebih mendekati aslinya? Di sini gua lihat sih Realme. Dan foto terakhir selfie, yang mana kalau gua zoom lagi, terlihat Samsung Beauty-nya masih kelihatan. Walaupun udah gua matiin loh. Terus secara detail tekstur muka gua, untuk Realme, Redmi, dan Poco sama persis. Tapi di Realme warna kulit muka gua sedikit merah. Jadi untuk ini gue lebih ke Redmi Poco. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk tes 5G-nya menurut gue keempat HP ini punya kemampuan yang sama. Karena bisa dilihat sama-sama bisa mendapatkan speed di 800-an Mbps. Tentang hasilnya yang drop ke 100 atau 200 Mbps, menurut gue itu lebih ke faktor eksternal. Dan sebenarnya kalau mau lebih valid lagi, bisa aja kita tes sampai 100 kali atau 1000 kali biar bisa dapat polanya. Cuman karena kuota gua terbatas, jadi ya 4 kali aja cukup. Dan sebagai informasi, untuk tes itu aja keseluruhan gua udah habisin sekitar 25 giga loh. Terus untuk video, bisa gua bilang stabilisasi untuk Redmi dan Poco ini masih juaranya di antara Realme sama Samsung. Terus untuk Samsung ini entah kenapa panning sama fokusnya itu masih kurang baik ya, endut-endutan gitu kalau gua lihat. Terus dari sisi warna, Realme itu lebih ke cool dan ketiga HP-nya itu lebih ke warm. Gimana untuk fotonya? Overall, gue lebih suka Realme sama Samsung ya untuk kamera belakangnya. Detailnya lebih dapat di sini, sedangkan Redmi Poco cenderung agak gelap. Untuk foto selfie, gue lebih ke Poco sama Redmi, karena Samsung itu beauty-nya masih terlalu kelihatan, sedangkan Realme kulit muka gue itu jadi agak kemerah-merahan. Tapi itu balik lagi ke masalah selera untuk karakter warna dan beauty-nya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau iya, boleh bantu like dan share video ini ya. Serius, bantuin gue buat like video ini, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.